Semua kita mungkin punya 1000 alasan untuk takut, punya 1000 alasan untuk cemas, punya 1000 alasan ya untuk khawatir. Tapi Tuhan punya 1001 alasan untuk meyakinkan Anda dan saya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Dia pelihara. Amin. Jadi tidak perlu takut, saudara. Kehidupan kita ya semakin hari menjadi kehidupan yang mempermuliakan nama Tuhan. Alkitab mencatat Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Kalau Anda mau batinia Anda, kalau Anda mau rohani Anda semakin hari semakin bertumbuh, semakin kuat di dalam Tuhan, maka Alkitab mencatat saudara bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Iman saudara bertumbuh bukan dari gosip, bukan. Iman bertumbuh pada saat saudara dengarkan firman. Amin, saudara. Di depan sana akan terjadi banyak hal, saudara. Makin hari kehidupan makin susah, saudara lihat kan. Tambah hari semua pada naik, saudara. Pertalite baru naik, saudara. Ya, solar, ya, Pertamax naik, belum lagi bahan makanan yang lain pasti naik juga, saudara. Tapi saya percaya bahwa orang-orang yang bertumbuh di dalam Tuhan, orang-orang yang hidupnya diisi oleh firman Tuhan, cara pandangnya beda. Barang-barang boleh naik, yang lain boleh mengeluh karena segala sesuatu jadi tambah susah. Tapi bagi anak Tuhan, responnya terhadap sesuatu yang terjadi bukan seperti itu. Dia tahu persis apa yang Tuhan lakukan, saudara. Ya, itu ada tujuan, saudara. Dan dia ingat persis Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi dia tidak sembarang mengeluh, saudara. Dia mau belajar mengucap syukur. Nah, sekali lagi, tema yang diberikan kepada saya adalah sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan pelihara. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tema ini menunjukkan bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bertanggung jawab. Sekali lagi, sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan pelihara. Kata pelihara ini menunjukkan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Bukankah Dia yang mengatakan bahwa Dia Allah Immanuel, Allah menyertai kita? Kalau Dia Tuhan Immanuel, Dia menyertai setiap kita. Adakah alasan bagi saudara dan saya takut? Kita harus percaya bahwa Allah pelihara kita. Arti daripada kata pelihara, kalau saudara lihat dalam kamus besar bahasa Indonesia, itu artinya menjaga dan merawat. Percayakah Anda bahwa Tuhan menjaga dan merawat kita? Saudara percaya, amin? Bersama Tuhan jangan takut, saudara. Tuhan pasti tolong kita. Meskipun banyak hal yang terjadi di luar sana, tapi percayalah, saudara, Tuhan pasti pelihara kita. Ya, dalam perjalanan kehidupan kita kan kita tahu tidak selalu mulus, ya, tidak selalu mudah. Tapi itu bukan berarti Dia tidak memelihara kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di lembah kegelapan. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita ada di situasi yang sulit supaya kita bisa tahu bahwa Dia Tuhan yang menyertai kita. Amin, saudara. Jadi tidak perlu takut. Kita punya Tuhan yang besar, kita punya Tuhan yang hebat, saudara. Allah yang dahsyat. Mungkin ada yang datang di sini galau berat. Ya, karena anak-anak muda tahu dia ada ikut ibadah, bagaimana negara kalau berarti punya kasih putus dia. Nyong kamu pacar Anda boleh kasih putus Anda, tapi Anda masih punya Tuhan. Amin. Ragu sekali saudara lihat banyak kasus tahu putus cinta sedikit mau berdiri di jembatan Liliba lompat. Saudara pikir bunuh diri itu menyelesaikan masalah? Neraka. Amin. Jadi saya bilang, bisa punya lebih mau bunuh diri segar-gar dikasih putus. Mati satu tumbuh 1000. Kamu terlalu takut sekali. 1000 tidak akan ada kalau ini satu nih yang gila nih saudara tidak lepaskan. Saudara terlalu gila. Saudara mungkin berpikir itu susah ada yang lain. Dia
dia sudah yang terbaik. Siapa bilang kalau dia tidak setia? Cari yang setia. Amin. Meskipun memang sekarang krisis kesetiaan, cari pacar yang setia itu susah. Amin. Hanya modal kita omong, bilang cinta, becin apa? Jangan terlalu percaya yang bulu-bulu manis, hati-hati saudara. Yang bulu-bulu manis itu kadang bohong. Lihat yang kerja keras. Amin saudara. Cari pacar yang kerja keras, pikir masa depan. Bukan orang tanya, nanti habis mulai kemana? Nanti dia bingung. Tahu. Bingung. Dia kerja cuma main game, tapi dia pikir nanti ke depan dia akan jadi orang gigi itu kerjanya main game. Kamu tidak ada kerja lain, saudara ya. Percayalah saudara, bahwa kemana Tuhan membawa, di situ Dia menyertai kita atau memelihara kita. Kemana Tuhan mengutus kita, di situ pula Ia menyertai kita atau memelihara kita. Jadi jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas. Semua kita mungkin punya 1000 alasan untuk takut, punya 1000 alasan untuk cemas, punya 1000 alasan ya untuk khawatir. Tapi Tuhan punya 1001 alasan untuk meyakinkan Anda dan saya bahwa berjalan bersama dengan Tuhan, Dia melihara. Amin. Jadi tidak perlu takut, saudara. Berapa banyak kita yang takut, aduh nanti bagaimana ini, bagaimana itu. Tidak perlu takut. Kita ini sembah Allah yang hidup, Allah penguasa segala sesuatu. Kita takut apa, saudara? Kalau Anda ragu pada pacar Anda, wajar, dia manusia biasa. Kalau Anda ragu pada dosen Anda, ya itu normal, dosen Anda juga manusia. Anda ragu pada orang tua Anda, ya normal, orang tua Anda itu manusia. Ini Tuhan. Anda ragu apa, saudara? Kalau dia bilang dia menyertai, kalau dia bilang dia memelihara, dia pasti memelihara. Benar Tuhan memelihara kita, tapi ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita. Benar Tuhan pelihara kita, benar Tuhan menyertai kita. Sekali Tuhan bawa kita, selamanya Tuhan pelihara kita. Sekali Tuhan bawa kita, panggil kita, ya selamanya Tuhan menyertai kita. Benar, tapi dari bagian kita harus perhatikan. Yang pertama, saya cepat. Yang pertama, hidup mengandalkan Tuhan dan bukan diri sendiri. Belajar andalkan Tuhan dan bukan diri sendiri. Sama seperti subtema Anda itu, berpengharapan penuh pada Tuhan. Yeremia 17 ayat 5 sampai ayat 9. Lihat ayat 7 dikatakan begini, hidup mengandalkan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Dia pakai kata bless, diberkati. Saudara pasti diberkati kalau saudara andalkan Tuhan dan menaruh pengharapan saudara pada Tuhan. Jangan taruh pengharapan saudara pada uang, jangan taruh pengharapan saudara pada jabatan, jangan taruh pengharapan saudara pada orang tua saudara yang punya duit. Jangan, saudara. Taruh pengharapan pada Tuhan, karena pengharapan dalam Tuhan tidak sia-sia. Amin. Taruh pada Tuhan, saudara. Harapanmu harus pada Tuhan. Ayat 8, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak kuat tahun kering, dan tidak berhenti menghasilkan buah. Ini bicara tentang apa, saudara? Ini gambaran orang yang berhasil. Ini gambaran orang yang diberkati oleh Tuhan. Kalau Anda andalkan Tuhan, Anda pasti diberkati. Bukan berarti tidak ada tantangan, tidak ada masalah, jalan selalu rata, mulus. Tidak. Meskipun Anda percaya pada Tuhan, yang andalkan Tuhan, selalu saudara akan bertemu dengan situasi-situasi yang sulit. Perjalanan Anda tidak selalu mulus. Tapi ingat, kalau dia bilang dia memelihara, dia menyertai sampai akhir, dia akan menyertai saudara. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan seperti di ayat yang kelima. Kalau saudara andalkan diri Anda sendiri, andalkan orang lain, andalkan manusia, siapapun dia, saudara, kita mencatat terkutuk. Yeremia 17 ayat 5 ayat yang ke-6. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ayat 7 tadi bilang diberkati, tapi ayat 5 bilang terkutuk. Pilihan ada di tangan kita. Saudara mau diberkati atau mau dikutuk? Pilihan ada di tangan kita. Kalau Anda mau diberkati, di ayat 7 tadi itu, andalkan Tuhan dalam hidup Anda. Percayalah Tuhan pegang kendali. Kalau Anda mau terima kutukan, mulai sudah belajar untuk andalkan dirimu. Anda terlalu merasa Anda pintar. Oh, saya pintar di kampus, nilai saya tinggi. Setiap semester nilai saya tinggi. Iya, nilai kamu boleh tinggi. Tapi jangan bersandar kepada pengertian bagian. Kamu pintar pun, Tuhan yang kasih kepintaran itu, bukan karena kamu. Amin, saudara. Makanya kita mencatat di sini. Yesaya, saya bandingkan dengan Yesaya 2 ayat 22. Ya.
Jangan berharap pada manusia, sebab ia tidak lebih daripada embusan nafas. Dan sebagai apakah ia dapat dianggap? Jangan andalkan manusia, saudara. Manusia itu ada batas. Manusia itu lemah, saudara. Punya keterbatasan. Karena kita bilang hidup kita itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan, lalu lenyap. Itu bicara tentang kerapuhan kita manusia, saudara. Bagaimana mungkin Anda yang rapuh bersandar pada manusia juga yang rapuh? Harusnya Anda yang rapuh bersandar pada Tuhan, sumber kekuatan yang tidak bisa digoncang dengan apapun. Itu dulu baru luar biasa, saudara. Andalkan Tuhan dalam hidup kita. Makanya Amsal pasal yang ketiga ayat 5 dan ayat yang ke-6 mengatakan begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kata segenap itu artinya seluruhnya. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dengan seluruh hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Anda boleh pintar, Anda boleh berpengalaman, Anda boleh hebat, tapi jangan bersandar kepada pengalaman Anda, jangan bersandar kepada kepintaran Anda, bersandar kepada Tuhan, saudara. Orang yang mulai sombong, rasa diri bisa, Tuhan bisa, selesai, saudara. Jangan kan dengan yang lain, saudara boleh kepala batu, dengan Tuhan jangan rendah hati. Terima kasih banyak Tuhan, saya bisa kuliah di Poltek, itu juga anugerah. Terima kasih Tuhan. Saya dari keluarga yang tidak mampu, layaknya saya ini tidak bisa kuliah, tapi kalau saya bisa kuliah sekarang, terima kasih Tuhan, semua karena Tuhan. Jangan kasih tunjuk saya saudara penjaga, komentar, bisa begitu, saudara. Yang sombong-sombong begitu Tuhan berikuti, selesai. Ya, belajar mengenal Tuhan. Bahkan di ayat yang ke-6, dalam bis itu bukan bisoe ya, bis itu bahasa Indonesia sehari-hari. Ya, ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan, maka Ia akan menunjukkan kepadamu cara hidup yang baik. Ingatlah pada Tuhan dalam segala sesuatu yang kau lakukan. Kita mau buat apa saja, saudara, andalkan Tuhan. Buat apa saja, andalkan Tuhan. Sebelum Anda buat keputusan, tanya Tuhan dulu. Hidup kita dengan satu hari kita akan buat keputusan tuh, saya lupa, 1.500 sampai 3.000 kali kita buat keputusan dalam satu hari. Dan bangun tidur, mau berdoa atau tidak berdoa, itu juga kita harus buat keputusan. Kita dituntut untuk buat keputusan. Ya, mandi, bingung mau pakai sampo yang mana, itu juga Anda harus buat keputusan. Habis mandi, ya, Anda menghadap ke kaca, ya, mesti siram, tapi miring kanan atau miring kiri atau belah tengah. Yang cewek-cewek ini bagaimana, ikat rambut atau tidak ikat rambut? Lipstik yang seperti apa? Lipstik saja saudara bingung. Karena lipstik itu ada yang merah sekali, merah gelap, ada yang merah menyala, ya, ada yang orange, bahkan ada yang hitam. Kalau saya pernah lihat ada lipstik hitam. Sudah lihat? Itu kan harus buat keputusan satu hari. Mau jalan ini kemana? Mau berdoa dulu atau langsung jalan? Mau sarapan atau tidak sarapan? Mau singgah di pom bensin atau tidak? Itu kan satu hari ini kita dituntut untuk buat keputusan, saudara. Tapi pastikan Anda buat keputusan yang tepat. Amin, saudara. Minta Tuhan tuntun Anda untuk Anda bisa buat keputusan yang tepat dalam hidup Anda. Ya, belajar mengandalkan Tuhan. Saya percaya Tuhan akan tolong Anda. Yang kedua, saya cepat mau habis. Jangan malas. Benar Tuhan menyertai, benar Tuhan memelihara kita. Ya, Dia Tuhan yang menyiapkan masa depan bagi saya dan saudara. Tapi ingat yang kedua nih, jangan malas. Anda mau berhasil, bagaimana kalau Anda malas? Dia pun kerja tiap hari tidur, pagi ketemu pagi tidur, habis bagaimana? Dia pun kerja tiap hari itu hanya main game. Dia pun Alkitab pun tidak ada aplikasi Alkitab, tidak ada. Dia pun HP itu tidak ada aplikasi yang membantu dia untuk melihat game, tidak ada. Di handphone yang hanya ada tuh game dan film Korea. Bagaimana saudara? Saudara main game tuh sampai pagi. Lalu saudara berharap datang di kampus, Tuhan tolong supaya mata saya terang. Tidak bisa, Anda pasti ngantuk. Main game, boleh tidak main game? Kak? Boleh tidak nonton film Korea? Boleh, silakan. Tapi atur waktu. Jangan saudara main game sampai tidak bantu orang tua. Jangan Anda main game sampai Anda tidak kerja tugas, dosen maka hati. Dosen kasih nilai jelek, kalau saudara lebih mendasar, dosen tidak tahu diri, kamu yang tidak tahu diri. Makanya main game itu juga ukur waktu. Ya, meskipun ada dosen itu yang pukul siswa ya, dosen-dosen pukul siswa kalau ada bertemu, takutnya siswa pukul balik ya. Nah itu saudara-saudara penting untuk kita perhatikan bersama-sama. Jangan malas berharap Tuhan berkati
memang malas. Tuhan tidak akan berkata orang malas, saudara. Percaya. Tuhan pakai Simon Petrus dan murid yang lain, mereka ada kerjaan. Bukan mereka ada tidur-tidur lalu Tuhan bilang, mari ikut aku mencari penjara manusia. Tidak ada, bro. Yesus itu mereka ada di danau, mereka di laut, pada cari ikan. Makanya Tuhan bilang, saya akan jadikan kamu penjara manusia. Tuhan mau pakai orang yang rajin, orang yang tangan, dia bulan, bintang, matahari, tidak jelas. Main game, saudara. Pagi ketemu pagi, saudara. Tapi nanti orang kaya mau jadi apa? Kita yakin, kita inginkan, kita percaya, kita akan jadi wali kota, dia akan jadi gubernur. Kamu menghayal, tidur sampai pagi ketemu pagi itu, tidur bangun sampai 12 siang, makan nasi tidur. Tidak bantu mama masak, cuma hanya berteriak, mama suara kok. Baik tadi saudara mau itu saudara air panas. Sebenarnya tidak bantu, saudara enak saja. Jadi jangan malas, saudara. Amsal 6 ayat 6. Kalau Anda malas, Alkitab tidak suruh Anda belajar dari dosen-dosen tertentu. Tidak, saudara. Anda tidak disuruh belajar dari seorang dokter siapa, tidak. Disuruh belajar dari semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Suruh belajar dari semut, saudara. Betapa malunya kita. Saudara pernah lihat semut itu duduk bagusin? Coba saudara tuh di bawah sudah lihat semut. Dia ada tidur. Coba sudah lihat dia ada tidur. Tidak ada saudara hanya pas semut tidur. Tapi Anda tidak tahu kapan dia tidur. Yang Anda lihat dia harus dia selalu jalan di sana, jalan di sini. Yang di mana ada manis, dia ada di situ. Semut itu. Makanya belajar dari semut. Berikut ayat 7. Biarpun tidak ada pemimpin yang mengaturnya atau penguasanya, ia menyediakan rotinya di musim panas dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Biar saudara pemimpin tidak ada pengatur. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak perlu ada pemimpin, tidak perlu ada pengatur baru dia mulai kerja. Tidak perlu. Beda dengan manusia. Nah kita ini kadang-kadang mau sungguh-sungguh kuliah itu kalau ada dosen. Serius kuliah itu kalau ada dosen. Tapi kalau dosen tidak masuk, anak-anak hari ini saya tidak masuk, saya kasih tugas saja. Aduh, tidak ada yang kerja. Mereka hidup baca ini tidak penting saja di dalam ruangan. Tapi kalau dosen ada, mungkin dia rasa Pak mau apa? Semua dia mau buat terus. Rasanya saya ini strong jadi pegang. Itu buat pengatur, ada pemimpin dulu baru mau kerja, baru mau belajar, mau serius ikut pelajaran. Tidak bisa begitu, saudara. Dosen mau masuk atau tidak masuk, Tuhan tetap ada. Amin. Kan mata Tuhan ada di segala tempat. Dosen itu tidak masuk, tapi mata Tuhan kan lihat kamu. Kau bilang anak Tuhan lah, model begini. Dosen tidak ada, dia tidurnya di meja dosen. Kurang ajar, dosen kalau itu langsung. Kurang ajar dosen. Kursi jam saudara duduk meja itu dia punya, ada yang dia duduk lebih dari dia direktor. Jangan saudara hargai. Saudara kalau hargai orang hargai Anda. Amin. Kalau Anda mau dihormati, Anda mau dihargai, belajar hormat orang, belajar hargai orang. Kalau Anda tidak pernah hargai orang, tidak pernah hormati orang, Anda menuntut orang lain hargai hormat Anda. Tidak akan. Kita bilang segala sesuatu yang Anda inginkan orang lain berbuat kepadamu, perbuatlah demikian. Kamu buat dulu. Ya. Ayat 9. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Ini orang pemalas itu kerja tidur. Orang suka kerja tugas, orang semester masuk sama-sama mahasiswa baru. Dia bukan semester 7, dia baru semester 2. Terlambat, terlalu banyak kerja tidur sana. Ayat 10. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi untuk yang berlari. Malas, pemukul nanti mulai begini. Tapi mau berharap Tuhan pakai, mau berharap Tuhan berkati. Kamu menghayal. Baru bangun, baru bangun. Dia bukan tidur, dia sudah pikir pelajaran, dia sudah pikir apa yang dosen sampaikan, tugas apa. Kita tidak pikir, tidur saja bekerja. Ayat 11. Akibat dari curhat daripada tidur atau akibat dari kemalasan Anda, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penipu dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Maksudnya adalah tidak ada keuntungan bagi orang malas, yang ada malah petaka, yang ada sial saja. Waktu pagi-pagi bangun kau berdoa ini sampai dia masih tidur. Begitu putar lagu-lagu yang tidak jelas, lagu-lagu galau semua yang diputar.
saudara, semangat lebih. Tuhan menyertai saudara, Tuhan berkati saudara, Tuhan pelihara kita. Tapi tetap semangat, jangan malas. Yang terakhir, yang ketiga waktu bilang yang terakhir, semua langsung tarik pada ini dong. Tapi di sini tidak ada. Saya lihat ada depan. Kan saudara balik ke saya balik ke Anda, saya lihat tidak ada yang itu saudara cari hal, saudara begitu. Atau saudara angkat jam tinggi ini kayak seolah mobil saya berhenti. Saudara cari hal, saya tambah gas, saudara. Yang ketiga, hati-hati dalam pergaulan. Ini hati-hati dalam pergaulan. Oh, yang penting. Benar Tuhan siapkan masa depan, benar Tuhan menyertai, benar Tuhan memelihara. Tapi tolong hati-hati dalam pergaulan. Tuhan pasti siapkan masa depan bagi kita, tapi kadang-kadang kita sendiri yang membuat masa depan kita hancur karena pergaulan. Saya tidak larang Anda bergaul, tapi hati-hati dalam pergaulan. Kalau Anda tahu di situ ya itu pergaulan yang tidak benar, itu kumpulan anak-anak yang tidak membangun iman Anda, keluar dari situ. Anda masih tetap tegur mereka, tapi keluar dari situ cari komunitas yang bantu Anda untuk naik. Sama seperti PMK, dimana digabung di sini untuk Anda kuat di dalam Tuhan. Pertemanan itu seperti Anda menekan tombol lift, mau naik ke atas atau mau turun. Kalau Anda mau naik, carilah komunitas yang baik yang bantu Anda naik. Karena komunitas yang baik pasti bantu Anda naik. Komunitas yang tidak baik itu pasti membuat Anda turun. Orang ibadah saudara ke tempat lain, saudara lagi banyak urus sesuatu yang tidak penting, urus Tuhan punya dulu. Yang lain Tuhan tambahkan bagi kita. Hati-hati dalam pergaulan. Makanya 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Dia sebenarnya rajin, dia bukan orang malas, dia rajin, dia ini pintar, dia ini bertanggung jawab. Tapi karena salah bergaul, saudara, dia jadi orang yang tidak tahu bertanggung jawab. Dia jadi orang yang malas-malasan, tidak serius lagi dalam kuliah. Kenapa? Pergaulan. Makanya hati-hati dalam pergaulan, saudara. Yang berikut Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 dan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Pencemooh ini artinya pencaci ya, atau pencela. Jangan habiskan waktu Anda untuk dipengaruhi dengan orang-orang yang seperti ini, saudara. Nanti hidup Anda dipengaruhi oleh mereka. Hidup ini kan hanya terdiri dari dua hal ini. Perhatikan, hidup ini terdiri dari dua hal ini: mempengaruhi dan dipengaruhi. Anak Tuhan harusnya kehadiran kita untuk mempengaruhi, bukan kita yang dipengaruhi. Makanya kita bilang jadilah garam dunia, jadilah terang dunia. Yang namanya garam itu memberi rasa pada anak-anak. Anda mau hebat masak seperti apapun, lulusan terbaik dari luar negeri dalam hal masak, tapi kalau Anda masak tanpa garam tidak enak makanan itu. Artinya bahwa kehidupan kita harus berpengaruh bagi orang lain, pengaruh yang baik. Anda yang mempengaruhi mereka, atau mereka yang mempengaruhi Anda balik, atau Anda yang mempengaruhi, itu maksud saya. Pastikan Anda yang mempengaruhi. Anda hati-hati dalam pergaulan, kalau tidak bahaya. Ayat yang kedua bilang begini, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang menemukan Taurat itu siang dan malam. Ya. Saya tidak suruh Anda tidak bergaul sama sekali. Silakan Anda bergaul, tapi hati-hati dalam pergaulan. Dan juga ada waktu-waktu yang memang saudara siapkan tepat. Ada waktu saudara dengan teman-teman, tapi ada waktu saudara dengan Tuhan. Belajar firman, berdoa itu kan saudara bicara dengan Tuhan. Waktu saudara baca firman itu Tuhan bicara kepada Anda. Baca firman, cinta firman. Saudara mau berhasil bagaimana kalau Anda tidak pernah baca firman? Alkitab ini penting. Bagaimana iman Anda bisa bertumbuh? Roma 10 atau 17 kalau Anda tidak baca firman. Kita butuh firman supaya iman kita bertumbuh. Mazmur 119 ayat 9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman. Firman itu penting. Matius 4 ayat 4 saya tidak catat. Waktu Yesus dicobai pada turun, ibu bilang begini, rubah ini batu jadi roti. Lalu Yesus bilang begini, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Artinya bahwa makanan jasmani penting, tapi jauh lebih penting makanan rohani. Apa itu? Firman. Itu akan membawa hidup Anda tuh makin kuat, makin bertumbuh, makin bersinar bagi kemuliaan Tuhan. Kita butuh firman, saudara, karena firman itu perintah, firman terang bagi kita. Mazmur 119 ayat 105, firman itu perintah bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Firman itu terang, firman itu perintah. Artinya kalau tanpa firman, saudara, yang ada dalam kehidupan kita itu kegelapan dan akan sulit bagi kita untuk berjalan
kegelapan semua, tidak ada terang karena tidak ada firman. Kita butuh firman untuk tolong kita menggapai masa depan kita. Sekali lagi, Tuhan siapkan masa depan bagi kita, tapi kita sedang berjalan menuju masa depan kita. Dan ingat baik-baik, dalam perjalanan kita menuju masa depan kita, Tuhan bawa kita, Tuhan pimpin kita, Tuhan sertai kita. Makanya hal-hal ini saudara perlu perhatikan. Andalkan Tuhan, jangan malas, hati-hati dalam pergaulan saudara. Sekali Tuhan bawa, selamanya Tuhan pelihara. Kita bangkit berdiri sama-sama. Percaya